Indonesia saat ini menjadi penghasil kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Kebutuhan kakao dunia terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan perkembangan industri makanan yang mengolah produk kakao. Peluang ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memacu produksi kakao nasional agar mampu diserap oleh pasar, baik dalam maupun luar negeri. Di Indonesia sendiri, potensi peningkatan produksi kakao masih sangat terbuka. Kebun-kebun kakao, khususnya milik masyarakat yang ada saat ini, belum semuanya berproduksi dengan baik. Antara lain disebabkan karena kebun yang ada merupakan kebun yang sudah tua, sehingga perlu direhabilitasi. Serta tanaman kakao yang ada bukan merupakan varietas unggul, sehingga mengakibatkan produktivitasnya rendah. Pemerintah sejak tahun 2009 telah melaksanakan program untuk meningkatkan produksi kakao melalui Gernas Kakao. Melalui program ini, pemerintah mulai merehabilitasi kebun-kebun yang tua serta mendistribusikan bibit unggul kakao ke petani kakao di berbagai wilayah sentra kakao di Indonesia, seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Saat ini program tersebut terus dilanjutkan guna memacu produksi kakao nasional agar Indonesia mampu menjadi produsen kakao terbesar di dunia. Kami memiliki luas lahan kakao seluas 4,5 hektar yang terdiri dari kebun entris, ya, itu ada 13 klon unggul nasional dan 25 klon yang tahan terhadap BSD dan PBK. Pada tahun 2012 kami telah melepas, bekerja sama dengan Jember, melepas klon Sulawesi 3 dan IKRI 07 yang kami lepas, ya. Ini juga telah menyebar di sekitar wilayah kita sendiri di daerah Sidondo ini terutama, kemudian ada yang ke Parigi, bahkan sampai ke Gorontalo untuk mendukung program Kernas. Nah, klon unggul nasional ini adalah memiliki produksi atau profitas yang begitu tinggi. Saya akan gambarkan bahwa minimal satu pohon kakao akan menghasilkan 2 kilo biji kering dalam 1 tahun. Kalau populasi dalam 1 hektar itu sebanyak 1.100 pohon, berarti minimal dalam 1 tahun itu produksinya adalah 2 ton 200. Nah, kalau produksi 2 ton 200 atau 2,2 ini kita kalikan dengan harga kakao sekarang kan 30.000, berarti 66 juta itu uang yang akan petani dapat dalam 1 hektar sebelum dikurangi dengan ongkos-ongkos. Peningkatan produksi kakao melalui rehabilitasi kebun dilakukan dengan peremajaan tanaman dan penanaman kembali kebun dengan menggunakan bibit unggul. Peremajaan tanaman dengan program sambung samping dilakukan pada tanaman kakao yang sudah tua dan tidak produktif. Dengan menyambungkan entres kakao unggul atau sebagai batang atas pada tanaman kakao dewasa yang tidak produktif sebagai batang bawah.
Proses sambung samping dimulai dengan mengiris kulit batang bawah dengan pisau dengan lebar 1-2 cm dan panjang 2-4 cm atau disesuaikan dengan besar entresnya pada ketinggian 40-60 cm dari permukaan tanah. Selanjutnya sayatan dibuka dengan hati-hati supaya tidak merusak kambium, kemudian ke dalam lubang sayatan sampai ke dasar sayatan. Entres yang akan disambung diambil dari pohon yang sehat dan unggul. Entres disayat pada kedua sisinya dengan menyisakan 3 mata tunas. Entres kemudian ditempel pada kambium tanaman kakao. Setelah itu, kulit batang tanaman pokok ditutup kembali sambil ditekan dengan ibu jari dan diikat. Untuk melindungi agar entres dan sambungan, maka setelah diikat, entres ditutup dengan plastik pelindung. Sebelum kita melakukan sambung samping, wajib hukumnya kita melakukan pemupukan dengan N atau menggunakan urea terlebih dahulu supaya mudah untuk dikupas. Setelah 3 hari kita melakukan pemupukan, baru kita melakukan kegiatan sambung samping. Sambung samping ini memiliki kelebihan dibanding dengan metode rehabilitasi tanaman yang lain, yaitu areal pertanaman kakao dapat direhabilitasi dalam waktu singkat. Memperbaiki klon-klon tanaman yang telah ditanam apabila klon tanaman tersebut sudah tidak dikehendaki. Produksinya untuk setelah disambung samping dalam umur lebih 2 tahun sudah bisa mencapai 1 ton sampai 1,5 ton per hektar. Sebelumnya cuma 800 sampai 900. Kelebihan sambung samping lainnya adalah hasil sambung samping akan menghasilkan tanaman yang kuat terhadap berbagai gangguan iklim, di samping lebih murah dan lebih cepat berproduksi dibandingkan dengan okulasi. Kalau disambung samping mempermudah cara perawatan karena tidak terlalu tinggi ya. Yang kedua, buahnya kayaknya bisa lebat, bisa menghasilkan yang lebih banyak. Selama batang atas hasil sambung samping belum berproduksi, petani masih dapat memperoleh hasil buah dari batang bawah. Bahkan batang bawah yang ada sekaligus berfungsi sebagai penaung sementara bagi batang atas yang sedang tumbuh. Yang menjadi persoalan adalah banyaknya kegagalan sambung samping itu diakibatkan dari prosedur yang kurang benar. Pertama, perawatan sambung samping itu ada SOP-nya. Yang tidak dilakukan oleh masyarakat kita, dia tidak membiarkan cabang pertama yang tumbuh itu sampai 1 meter, kemudian dia potong 40 cm, dibiarkan 60 cm. Dari itu muncul cabang sekunder dibiarkan dulu panjangnya 60 cm, dipotong sebanyak 40 cm, sehingga total bantalan buah yang akan kita bentuk sebenarnya itu adalah 1 meter. Kemudian kita lakukan pemupukan, dipelihara secara optimal, sehingga pertumbuhannya bagus dan dahannya lebih kuat ketimbang para petani kita melakukan dibiarkan begitu saja, baru nanti setelah besar baru dipangkas. Teknologi sambung pojok adalah penggabungan 2 individu klon tanaman kakao yang berlainan menjadi satu kesatuan dan tumbuh menjadi tanaman baru. Teknologi ini menggunakan bibit kakao sebagai batang bawah yang disambung dengan entres dari kakao unggul sebagai batang atas. Batang bawah yang digunakan harus sehat dan berumur antara 2,5 sampai 3 bulan. Kemudian dipotong dengan menyisakan 3-8 daun bagian bawah. Selanjutnya, batang bawah dibelah sepanjang 3-4 cm untuk disambung dengan entres.
Entres yang akan disambung diambil dari pohon sehat dan unggul yang mempunyai mata bagong. Entres dipotong dengan menyisakan 8-12 mata ruas sehingga dapat digunakan untuk 3-4 sambungan. Entres selanjutnya dipotong menjadi beberapa bagian dengan menyisakan 3 mata tunas sebagai potongannya. Entres yang akan kita sambung, kita potong lancip pada mata tunas pada kedua sisinya sama panjang 3-4 cm. Entres tersebut kita masukkan pada belahan batang bawah tanaman dan diikat dengan tali. Setelah diikat, maka entres kita tutup dengan plastik dan diikat agar sambungan tidak terkena air. Plastik sungkup tersebut baru dapat dibuka setelah 3 minggu dari penyambungan. Sambungan yang berhasil jika tangkai berwarna hijau. Bibit hasil sambung pucuk dapat ditanam setelah bibit berumur 3 bulan. Kalau kita mengintroduksikan klon unggul nasional, klon unggul yang buah besar, kalau kita tidak memupuk, maka yang terjadi bukan peningkatan produksi, malah akan terjadi penurunan produksi karena biji yang dihasilkan itu akan kempes. Nah, oleh sebab itu kalau kita mengintroduksikan klon-klon yang bagus, yang betul-betul rakus, makanya harus intensifkan dengan pemupukan. Bedanya dengan menggunakan klon lokal, di mana klon lokal itu dengan pupuk yang ada di sekitarnya saja, petani kita yang terdahulu dia tidak perlu memberikan pupuk yang begitu tinggi dengan adanya seresah yang jatuh kemudian dia menjadi pupuk, dengan karena bijinya yang kecil kemudian buahnya yang kecil, sebenarnya pupuk itu sudah mencukupi untuk dirinya. Itu bedanya. Penggunaan bibit unggul kakao ini sangat penting agar para petani dapat memperoleh produksi dan hasil yang maksimal. Peningkatan produksi kakao, baik melalui rehabilitasi kebun maupun penggunaan bibit unggul pada perkebunan kakao, baik milik rakyat maupun swasta, harus terus dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi kakao nasional, agar Indonesia menjadi negara eksportir kakao terbesar di dunia.